Pemerintah tidak akan pernah bisa benar menentukan tingkat upah buruh. Pemerintah, penyelenggara negara, DPR, undang-undang tidak akan pernah bisa benar dalam menentukan tingkat upah buruh selama sistem ekonomi adalah sistem pasar. Upah tidak ditentukan oleh keinginan ataupun kebutuhan buruh. Bahkan tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengusaha, employer, atau investor. Juga tidak oleh yang dinamakan tripartit atau forum perundingan antara pihak industrialis, buruh, dan pemerintah. Perdebatan tentang upah buruh sejak dulu sampai hari ini, sampai kapanpun, tidak akan pernah selesai dengan sungguh-sungguh logis dan tuntas. Sejak dulu, di negara manapun yang menganut sistem pasar, yang dicapai selalu cuma kompromi-kompromi tanpa dasar logika. Bahkan sering yang dicapai itu cuma semacam jeda karena para buruh pendemo itu juga butuh istirahat. Setelah para pemimpin mereka berhasil dibujuk atau disogok untuk menerima apa yang dikira sebagai kebijakan pemerintah. Padahal sebetulnya itu hanya hasil giringan oleh pihak pengusaha. Digiring oleh pengusaha. Dan yang dicapai itu cuma angka absolut upah, bukan angka perbandingan yang bisa menjadi pedoman logis sehingga bisa menyusun suatu sistem kenaikan otomatis seiring naiknya apa yang kendati dijadikan pertimbangan awal, misalnya kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi nasional, dan faktor-faktor agregat lainnya. Tapi, adakah angka yang bisa dijadikan pedoman itu? Tidak. Dan tidak pernah bisa diadakan secara logis di dalam sistem pasar. Apakah negara kita menganut itu? Setidak-tidaknya selama tidak ada nasionalisasi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, termasuk lapangan kerja, oleh perusahaan-perusahaan negara, koperasi-koperasi negara seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Selama tidak dilakukan itu pasar. Jadi pertimbangannya dalam hal masalah kenaikan upah atau penurunan selama ini tidak ada dasar logikanya. Tidak nyambung, tidak relevan. Misalnya tentang faktor-faktor untuk upah minimum regional. Katanya dalam rangka perbedaan antar daerah. Itu kan sama dengan kita mengabadikan ketimpangan pembangunan antar region. Mempertahankan jurang kesenjangan yang lebar dalam pembangunan daerah. Mempertahankan disparitas pendapatan rakyat. Lagi pula, sementara ketimpangan pembangunan dipertahankan secara regional, konsumsi masyarakat sebaliknya sudah berkembang secara global. Lihat saja anak-anak sekolah dasar di desa pegunungan manapun udah butuh handphone Android. Baik untuk kebutuhan apa maupun untuk katakanlah seperti untuk pendidikan sekarang. Dan itu bukan hanya karena pandemi. Orang butuh kebutuhan hakiki manusia untuk memiliki pengetahuan seluasnya. Begitu pula pertimbangan faktor inflasi dalam penentuan tingkat upah. Itu kan sesuatu yang sia-sia. Jangan lupa, bukan tingkat upah yang mengikuti atau menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Tingkat upah itulah yang mendorong naiknya inflasi. Begitu upah dinaikkan hari ini, inflasi sudah naik.
Tapi upah dalam tingkat yang baru ditetapkan itu, yang kendati inflasinya udah naik, upah itu masih akan tetap berlaku sampai 4-5 tahun ke depan, bahkan sering lebih. Jadi sia-sia. Semua pertimbangan, semua alasan, semua argumentasi yang diajukan semua pihak, baik pihak buruh, employee, maupun pihak pemerintah, bahkan pihak pengusaha, employer, semua sama tanpa landasan logika dalam perspektif sistem pasar. Semua jadi tidak logis dan terutama tidak benar. Dan jangan tanya lagi apakah adil atau tidak. Dalam ekonomi pasar, upah adalah harga tenaga kerja. Upah adalah harga dari tenaga buruh. Dan semua harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Harga ditentukan oleh transaksi, ditentukan oleh proses interaksi antara penawaran dan permintaan, interaksi antara supply and demand. Atau kata filsuf ekonomi Alfred Marshall, mekanisme penentuan harga berlangsung seperti gunting. Gunting itu kan terdiri dari dua mata pisau, dua bilah pisau yang bekerja sama-sama, dan kita tidak pernah bisa cukup jelas menetapkan pisau mana yang berfungsi memotong dan mana yang menjadi tatakannya ketika kita menggunting kertas atau kain. Nah, upah di dalam mekanisme pasar adalah harga tenaga buruh. Jadi dalam konteks ini, pengusaha, pembayar upah, employer, investor berada di sisi permintaan. Pengusaha menjadi konsumen dan semua konsumen itu selamanya mau yang semurah-murahnya. Dan dalam hal pengusaha, sebagai produsen, kehendak untuk semurah-murahnya itu tidak sama dengan sekedar perasaan konsumen seperti ketika ibu-ibu menawar harga di pasar, tawar-menawar harga di pasar. Lain, bagi produsen, itu adalah pertimbangan mutlak untuk efisiensi produksi. Efisiensi yang akan menentukan mati hidupnya produknya dalam persaingan di pasar. Itu. Penetapan sistem outsourcing itu kan sesungguhnya tidak lain adalah dalam rangka efisiensi untuk mencapai daya saing produk itu. Tidak lain. Pengusaha memberi status karyawan tetap. Itu pun demi pertimbangan keuntungan perusahaan. Daya saing produk di pasar. Dan karena semua pengusaha mengejar untung, maka sebenarnya, sesungguhnya, semua pengusaha maunya pekerja tetap. Semua pengusaha, owner, inginnya status pekerja tetap. Bukan dari outsource. Sistem outsourcing itu hanyalah pilihan terpaksa di antara terlalu banyaknya tenaga kerja yang tidak kreatif. Kalau karyawan cukup kreatif, mereka bisa langsung menyesuaikan dengan tugas-tugas baru apapun. Mereka bisa langsung menyesuaikan, cepat mempelajari teknik baru, strategi baru dalam pemasaran. Menyesuaikan dengan sistem manajemen. Pengusaha tidak perlu cari tenaga dari luar. Karena ingat, gonta-ganti karyawan itu memiliki risiko sangat-sangat besar. Minimal, rahasia perusahaan dipertaruhkan di situ. Loyalitas pekerja tidak terbina. Lingkungan dan spirit teamwork tidak terbina. Corporate culture tidak terbentuk. Bahkan itu memupuk mentalitas pengkhianat.
owner atau investor tidak bisa membangun visi pengembangan optimal sampai perusahaan menjadi raksasa, established seperti Toyota, Honda, Suzuki. Pendek kata, sangat-sangat banyak risiko buruk dari sistem outsourcing, tetapi itu harus menjadi pilihan di tengah kondisi buruh yang seperti itu. Kita sekarang diperhadapkan pada realitas rendahnya kualitas umumnya buruh. Kalau pekerja berkualitas, penuh inisiatif, mampu untuk cepat belajar, merekalah yang justru diburu oleh pengusaha. Merekalah yang justru dibajak oleh pengusaha, dibayar mahal, dibajak dari perusahaan lain, diperebutkan, dibujuk-bujuk dengan segala fasilitas agar jangan out, agar jangan perlu menggunakan outsource. Para pekerja itu sendirilah yang justru ingin sistem outsourcing agar ia dapat menaikkan terus-menerus income-nya. Ia dapat menawar-nawarkan dirinya dengan kokoh, bergening yang kuat. Ia dapat sesuka hati mengembangkan karir di perusahaan lain yang lebih besar. Juga bisa pergi ke luar negeri, di negeri yang lebih maju. Tapi sudah, itu soal lain. Soal kita sekarang adalah realitas rendahnya kualitas umumnya buruh. Dan ini, ingat, jangan sekali-kali dipersalahkan kepada pihak buruh. Karena mereka hanyalah korban. Korban kegagalan sistem pendidikan dan sistem pembangunan yang diterapkan oleh negara. Negara, pemerintah harus bertanggung jawab dalam masalah perburuhan kita itu. Tidak ada seorang buruh pun yang ketika kanak-kanak bercita-cita untuk mengalami nasib seperti ini. Ditandang sana sini, di PHK dengan gampang dan sebagainya. Upah ditekan. Jadi apa solusinya? Adakah solusinya? Selama ini negara sudah berusaha. Itu harus diakui. Negara sudah berusaha, pemerintah sudah berusaha memperbaiki sistem ekonomi. Tetapi kita tahu memperbaiki sistem pasar, jika bukan merombak secara radikal, maka yang paling bisa dilakukan, paling banter dapat dicapai, itu hanyalah usaha membangun sistem welfare state. Jaminan sosial, BPJS, upah minimum, bantuan tunai pekerja, pesangon, aturan pesangon, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu semua adalah program welfare. Untuk kesejahteraan buruh, untuk kesejahteraan masyarakat. Dan itu adalah pengorbanan negara. Bukan saja pengorbanan dana. Negara harus mengapproach secara baik-baik kepada pihak pengusaha, kepada pihak investor. Karena bagaimanapun mereka lah yang menyiapkan lapangan kerja bagi rakyat. Bukan lain. Mau soal upah tinggi atau rendah, kalau pekerjaan gak ada gimana? Negara sampai rela berkorban. Menjadi pemohon, peminta-minta. Dan ini adalah langkah yang paling benar dan paling mungkin dilakukan di dalam sistem pasar. Dan tidak semua yang dimohonkan, yang diminta pemerintah itu bisa tercapai. Kita tahu bagaimana ahli ekonomi, penganut pasar bebas, Milton Friedman itu, dia pemenang hadiah Nobel ekonomi. Dia mengajukan dalil bahwa setiap 1 sen, setiap $1 yang disubsidikan kepada buruh, kepada orang miskin, yang kena PHK, yang kita sebut jaminan sosial, jaring pengaman sosial, semua pemberian subsidi itu, kata para ekonom liberal, adalah dosa besar terhadap warga yang paling produktif dan setia membayar pajak bagi pembangunan bangsanya. Kita tahu, bagi sudut pandang ekonomi pasar memang,
Subsidi itu bukan saja pemborosan, inefisiensi, tapi bahkan merusak mekanisme pasar yang sedang bekerja memberi kemakmuran bagi seluruh bangsa. Itu teori mereka. Subsidi itu, kata ekonom pasar, adalah distorsi pasar, perusak. Kita ingat misalnya ketika pemerintah di bawah Presiden Megawati Soekarno Putri hendak menaikkan harga BBM. Menaikkan harga BBM itu dalam bahasa sistem pasar disebut mencabut subsidi BBM atau mengurangi subsidi BBM. Nah, untuk meredam protes masyarakat, meredam unjuk rasa demo-demo masyarakat, media massa disetting. Stasiun-stasiun televisi waktu itu menyiarkan penjelasan para ekonom. Ada ekonom Bambang Sudibyo yang pernah jadi menteri itu. Beberapa ekonom lain. Juga tidak kurang dari justru wakil rakyat. Bahkan ketua DPR Akbar Tanjung. Semuanya menjelaskan betapa subsidi itu harus dicabut karena dia sedemikian berbahaya katanya, ibarat penyakit kanker. Distorsi atau perusak pasar itu harus dibuang demi pasar. Di masa pemerintahan Presiden SBY, bahkan langsung harga BBM langsung dilekatkan pada naik turunnya fluktuasi harga minyak di pasar global. Jadi pasar yang berkuasa. Jadi untuk nasib buruh, adakah jalan keluar yang lebih baik? Ada. Tapi pasti bukan dengan tekanan massa, pengerahan massa. Bukan unjuk rasa rusuh. Itu bukan menaikkan upah. Itu justru meniadakan upah. Bahkan meniadakan pekerjaan. Meniadakan income. Mengusir investasi. Mengusir investor. Bukan menaikkan upah buruh. Itu meniadakan lapangan kerja bahkan. Aksi massa buruh, mogok buruh, itu bukan penyelesaian masalah. Itu justru hanya akibat. Itu hanya buah yang harus tumbuh di dalam sistem pasar. Itu hanya akibat atau buah yang niscaya tumbuh baik secara historis maupun yuridis di dalam sistem pasar. Untuk memperbaiki nasib buruh, adakah jalan keluar yang lebih baik? Mengutak-atik aturan upah tanpa membenahi sistem ekonomi, tanpa membenahi dasar-dasar sistemnya, itu nol besar. Hanya menimbulkan terus masalah dan segala akibatnya. Sistem upah harus menjadi bagian sistemik dan koherens dari sistem ekonomi. Omnibus Law harus yang benar. Omnibus Law Busway Law itu adalah pertama-tama law, hukum, dan hukum tidak boleh mengandung kontradiksi. Hukum harus koherens. Salah kaprah kalau Omnibus Law dikira beres dengan menampung sebanyaknya hukum atau undang-undang dari berbagai bidang. Yang benar ya harus koherens. Sebanyak apapun undang-undang yang digabung, atau bahkan cuma satu undang-undang, syarat mutlak pertama adalah koherensi. Hukum harus koherens. Hanya dengan itulah ada kepastian hukum. Tidak mengandung kontradiksi. Apalagi kontradiksi antara sistem dasarnya dan segala aturan di permukaan. Seperti upah dan pesangon. Lalu, adakah jalan keluar yang terbaik? Ada. Dan harus ada. Undang-Undang Dasar 45 yang asli, khususnya pasal-pasal ekonomi, sebenarnya memberi jalan yang terbaik itu. Kita
akan membahasnya nanti.